Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Dalam bulan keluarga ini selama sepekan kita telah membahas tentang berbagai pertumbuhan yang terjadi dalam keluarga. Dan di akhir pekan ini kita akan menutup rangkaian tema ini dengan keluarga yang bertumbuh melalui proses Tuhan. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah yang hadir dalam setiap dinamika pertumbuhan keluarga kami. Kami bersyukur untuk tiap arah, bimbingan dan perlindungan, sehingga kami mengalami pertumbuhan bersama tiap anggota keluarga dengan inisiatif Allah. Hari ini kami membuka hati agar iman kami kembali ditumbuhkan, sekalipun melalui proses yang sulit. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Keluarga damai dan sobat Samas, pertumbuhan adalah proses yang melibatkan Allah dan manusia. Seperti penerapan hidup sehat yang kita lakukan, misalnya mulai dari makanan yang kita konsumsi, metabolisme, olahraga, dan lain-lain, langsung maupun tak langsung akan memerlukan referensi, konsultasi, bahkan kadang-kadang bantuan atau penanganan dari ahli di bidangnya. Sehingga kita pun memerlukan Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup kita yang berinisiatif dan memandu kita, sehingga proses pertumbuhan itu bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam bertumbuh melalui proses Tuhan. Yang pertama, perlu keterlibatan aktif yang bersengaja dalam proses pertumbuhan. Tidak semua pertumbuhan terjadi secara spontan atau otomatis. Filipi 2 ayat 12 mengingatkan kita agar mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Di sini ada unsur tindakan bersengaja. Tentu yang dimaksud di sini bukan berarti melakukan sesuatu agar kita diselamatkan, namun merawat keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan serius. Disinilah pertumbuhan itu terjadi. Hormat dan kepatuhan kepada Allah menjadi acuan hidup keseharian kita. Tanpa kesengajaan dan kedisiplinan, membaca firman Tuhan serta berdoa dalam arti menyelaraskan diri dengan Tuhan ya, pertumbuhan itu tidak akan mengarah kepada Tuhan. Bisa saja kita merasa bahwa kita bertumbuh, tetapi sesungguhnya acuannya bukan Tuhan, hanya seperti apa yang kita pikirkan saja. Bahkan pertumbuhan yang terjadi secara spontan atau dengan sendirinya tetap harus disikapi atau direspon dengan keterlibatan aktif kita. Misalnya saja kalau kita melihat secara fisik ya, kuku yang terus bertumbuh di semua ujung jari kita tetap harus dipotong. Begitu pula rambut yang tumbuh di kepala perlu dirapikan. Bukan hanya secara fisik, namun pertumbuhan psikologis pun perlu disikapi secara aktif. Misalnya tumbuhnya keberanian membawa dampak positif terhadap rasa percaya diri dan daya juang untuk bekerja serta bertahan hidup. Namun keberanian yang menerabas etika, bahkan tidak memedulikan kasih, akan merusak tatanan sosial, bahkan menimbulkan korban. Perangkat keselamatan yang perlu dikerjakan adalah persekutuan dengan Allah, baik secara pribadi maupun yang melibatkan sesama. Dan keluarga adalah bagian dari sesama ini.
Keluarga merupakan orang-orang terdekat di mana kita tumbuh bersama mereka. Keluarga yang mengagendakan mesbah keluarga akan mendorong dan membentuk anggota-anggota keluarganya untuk memiliki kerinduan agar mereka bisa bersekutu. Begitu pula penerapan disiplin untuk menerapkan firman serta kesadaran untuk menjauhi dosa akan memunculkan kehidupan yang benar dengan mengacu kepada firman Tuhan. Yang kedua, adanya konsistensi yang berkesinambungan dalam pertumbuhan. Filipi 2 ayat 12 mengingatkan kita agar senantiasa taat, tanpa memedulikan apakah Paulus hadir atau tidak. Menjaga kesehatan bukan sekadar takut kalau ada dokter, atau karena mendekati pemeriksaan laboratorium. Demikian pula pertumbuhan iman harus ditanamkan sedini mungkin sejak anak-anak masih kecil dan terus-menerus dibina. Sehingga saat mereka tidak lagi tinggal serumah, kehidupan rohaninya tetap terjaga dan tidak lepas kendali. Filipi 2 ayat 13 menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menggerakkan dan memampukan kita untuk taat kepadanya. Kasih sayang dan pengampunan merupakan dua unsur penting dalam pertumbuhan. Keluarga yang tidak mengasihi serta menerapkan pengampunan akan menghasilkan pribadi tanpa peduli yang tumbuh dalam kepahitan. Kekerasan akan tumbuh subur tanpa jeda, membudidaya tanpa rasa iba. Sebaliknya, kasih dan pengampunan akan melahirkan penghargaan serta dorongan kuat menjadi dewasa dan matang dalam Kristus. Yang ketiga, pertumbuhan yang sehat membentuk integritas. Penanaman kekudusan dimulai sejak dalam keluarga. Keluarga yang jujur dan beriman banyak menghasilkan pribadi yang berintegritas. Firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 14 menegaskan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Integritas kita dibentuk oleh panggilan Tuhan yang dirawat oleh pertolongan Roh Kudus. Tidak semua orang memiliki integritas. Namun pertumbuhan yang didasari kekudusan serta ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan integritas yang baik. Keluarga yang mentolerir kebohongan dan dosa sedang menyusun perangkap serta mendorong tiap anggotanya untuk memenuhi perangkap-perangkap dosa. Dan ini dipersiapkannya dari jauh-jauh hari. Yang keempat, bagian terakhir ini, pertumbuhan menguatkan agar tidak mudah jatuh. Pertumbuhan merupakan upaya agar seorang itu menjadi kuat dan tidak mudah jatuh. Namun jika kejatuhan itu tak terhindarkan, pertumbuhan akan mempersiapkannya agar dia mampu untuk bangun kembali. Amsal 24 ayat 16, sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ada kalanya seseorang jatuh. Namun Amsal 24 ayat 16 menunjukkan perbedaan. Orang benar dan orang fasik ketika keduanya sama-sama jatuh. Sekalipun berkali-kali orang benar jatuh, ia akan tetap bangkit. Tidaklah demikian dengan orang fasik, karena mereka akan roboh. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya dengan kata hancur lebur. Untuk dapat bangun kembali dibutuhkan niat dan kualitas seseorang. Tanpa niat dan motivasi yang kuat, seseorang tidak akan dapat bangun kembali. Demikian pula motif serta niat yang tidak didukung kemampuan tidak bisa membuat seorang bangun kembali. Keluarga yang baik akan membentuk support system yang memberikan dukungan bagi setiap anggota keluarga di dalamnya. Rangsangan untuk bertumbuh serta didikan dan disiplin untuk meningkatkan kualitas akan membuat
tiap anggota keluarga punya mental yang kuat, serta kemampuan untuk bangun kembali ketika jatuh. Sehingga tiap anggota dalam keluarga tidak akan melihat kejatuhan sebagai akhir yang membuatnya roboh atau hancur. Sebaliknya, support system dalam keluarga akan meningkatkan daya juang untuk bangkit kembali. Mereka akan melihat tantangan, bahkan kejatuhan, sebagai sebuah proses dalam pertumbuhan. Mari kita bersama menopang setiap anggota keluarga kita. Mari kita bersama mendoakan dan mengupayakan proses pertumbuhan dalam keluarga, serta memampukan kita untuk melewati proses yang sedang terjadi. Allah yang menyertai perjalanan hidup kami, yang mendampingi dan mengangkat kami dari kejatuhan, mampukan kami untuk bangun kembali dalam kekudusan. Karena kami rindu untuk dapat berdiri sesuai integritas yang Kristus kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.